Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi tentang bagaimana cara membangun lembaga pendidikan Islam. Membangun lembaga pendidikan Islam bermutu yaitu membangun lembaga pendidikan Islam yang berkualitas, memerlukan pendekatan komprehensif yang mencakup berbagai aspek, mulai dari visi, misi hingga pengelolaan sumber daya dan evaluasi berkelanjutan. Selanjutnya yaitu menetapkan visi, misi, dan tujuan. Visi ialah cita-cita jangka panjang yang ingin diwujudkan. Ia memberikan arah dan motivasi bagi organisasi. Visi seringkali bersifat inspiratif dan memberikan gambaran tentang masa depan yang ingin dicapai. Contohnya, menjadikan sekolah unggul yang menghasilkan lulusan berprestasi, berakhlak mulia, dan berdaya saing global. Sedangkan misi yaitu adalah pernyataan tentang bagaimana organisasi akan mencapai visinya. Ia menjelaskan tindakan dan langkah-langkah yang akan diambil untuk mewujudkan visi. Misi lebih berfokus pada operasional dan bagaimana organisasi menjalankan kegiatan sehari-hari. Contohnya, menyelenggarakan proses pembelajaran yang berkualitas dan inovatif. Selanjutnya, tujuan. Tujuan adalah target-target spesifik yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu, baik pendek, menengah, maupun panjang. Tujuan haruslah terukur dan dapat dicapai. Tujuan membantu organisasi memantau kemajuan dalam mencapai visi dan misi. Contohnya, meningkatkan jumlah siswa yang berprestasi di bidang akademik dan non-akademik. Meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler. Menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, aman, dan nyaman. Materi selanjutnya, pengembangan kurikulum yang berkualitas. Kurikulum harus mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum secara seimbang. Pembelajaran agama tidak boleh hanya sebatas hafalan, tetapi juga pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kurikulum yang terintegrasi berarti materi agama dan ilmu umum tidak diajarkan secara terpisah, melainkan saling berkaitan dan memperkaya satu sama lain. Misalnya, dalam pelajaran biologi, siswa dapat mempelajari tentang penciptaan alam semesta sesuai dengan perspektif Islam. Dalam pelajaran matematika, siswa dapat memahami konsep bilangan dalam Al-Quran atau dalam sejarah Islam. Dengan integrasi ini, siswa dapat melihat keterkaitan antara ilmu agama dan ilmu umum. Materi selanjutnya yaitu rekrutmen dan pengembangan tenaga pendidik yang berkualitas. Guru merupakan pilar utama dalam pendidikan. Lembaga harus merekrut guru yang berkualitas, berdedikasi, dan memiliki kompetensi yang tinggi, baik di bidang ilmu agama maupun ilmu umum. Guru memegang peran penting dalam dunia pendidikan, sehingga lembaga pendidikan harus memastikan untuk merekrut guru-guru yang berkualitas, berdedikasi, dan memiliki kompetensi yang memadai, baik dalam ilmu agama maupun ilmu umum. Guru yang berkualitas akan menjadi teladan dan mampu membimbing siswa mencapai potensi terbaik mereka. Oleh karena itu, lembaga
pendidikan harus selektif dalam merekrut guru dan memastikan bahwa mereka memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan untuk mencetak generasi penerus bangsa yang berkualitas. Materi yang terakhir, evaluasi dan monitoring. Evaluasi dan monitoring yang berkelanjutan sangat penting untuk memastikan kualitas pendidikan dan melakukan perbaikan secara berkala. Evaluasi dan pemantauan atau monitoring yang berkelanjutan sangat penting dalam pendidikan untuk memastikan kualitas dan melakukan perbaikan yang berkelanjutan. Evaluasi dan monitoring membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam proses pembelajaran, sehingga tindakan perbaikan yang tepat dapat diambil. Ada beberapa alasan mengapa evaluasi dan monitoring berkelanjutan sangat penting dalam pendidikan. Peningkatan kualitas pembelajaran, evaluasi dan monitoring membantu mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dalam proses pembelajaran, seperti metode pengajaran, materi pelajaran, atau fasilitas yang digunakan. Terus, pengambilan keputusan yang tepat. Hasil evaluasi dan monitoring memberikan informasi yang akurat untuk pengambilan keputusan yang lebih baik terkait pengembangan kurikulum, pelatihan guru, atau alokasi sumber daya. Selanjutnya, peningkatan akuntabilitas. Evaluasi dan monitoring memastikan bahwa proses pendidikan berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Terus, peningkatan keterlibatan. Melibatkan pemangku kepentingan seperti guru, siswa, orang tua, dan masyarakat dalam proses evaluasi dapat meningkatkan relevansi dan efektivitas hasil evaluasi. Peningkatan motivasi. Evaluasi dan monitoring yang berkonstruktif dapat memberikan umpan balik yang membangun dan memotivasi siswa dan guru untuk terus belajar dan berkembang. Dengan melakukan evaluasi dan monitoring secara berkelanjutan, sistem pendidikan dapat terus beradaptasi dan meningkatkan kualitasnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.